Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita 1114 kelas HD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akwa atau ijaroh. Definisi akad sewa. Al-ijaroh ini berasal dari kata al-ajru, yang berarti menurut bahasanya adalah al-iwad, artinya adalah ganti atau upah. Menurut M.A. Timahi, al-ijaroh atau sewa menyewa ini ialah akad perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan, yaitu mengambil suatu manfaat tertentu, sehingga suatu itu legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan bayaran tertentu. Pengertian menurut istilah, para ulama ini berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan ijaroh. Antara lain menurut Hanafiyah itu ijaroh adalah akad membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Asy-Syafi'iyah, ijaroh adalah suatu akad atas sesuatu manfaatan yang mengandung manfaat tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan penggantian tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, ijaroh adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dan menurut Amir Syarifuddin, ijaroh adalah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Adapun dasar hukum dari ijaroh ini diambil dari Quran, hadis, sunnah, dan ijma' para ulama. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat At-Tolak ayat 6, yang artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dalam hadis pun dijelaskan dalam sebuah riwayat Ibnu Majah yang artinya, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Dan semua ulama bersepakat bahwa sewa menyewa dan upah mengupah adalah boleh. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka berbeda pendapat. Adapun rukun dan konsep ijaroh. Rukun adalah suatu unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Nah, menurut Hanafiyah, rukun al-ijaroh itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul dari dua pihak yang bertransaksi. Adapun syarat itu sebagai sebuah transaksi umum. Al-ijaroh baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dan dalam transaksi lainnya. Nah, syarat-syarat ijaroh ini, yang pertama itu yang terkait dengan dua orang yang berakad. Yang kedua, kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijaroh atau atas dasar kerelaan kedua pihak. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat dari objek al-ijaroh harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Objek al-ijaroh boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Selanjutnya, objek al-ijaroh itu sesuatu yang halal oleh syarak. Kemudian yang disewakan itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Selanjutnya, objek al-ijaroh itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan dan upah sewa dalam al-ijaroh ini harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian rukun ijaroh. Yang pertama yaitu mu'jir dan mustajir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Yang kedua yaitu sighot, ijab qabul antara mu'jir dan mustajir. Ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah. Kemudian yang ketiga yaitu ujroh, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Dan yang keempat yaitu barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Adapun klasifikasi ijaroh itu ada dua, yaitu ijaroh ain dan ijaroh zimah.
Ijaroh ain ini adalah sewa atas manfaat dari sesuatu yang sudah tentu. Secara langsung manfaatnya didapat dari barang yang disewa. Dan ijaroh zimah adalah sewa atas manfaat dari sesuatu yang dikuasai atau dioperasikan oleh seseorang, bukan dari barangnya secara langsung. Nah, persewaannya kembali kepada manfaat yang datang dari penguasaan atas barang itu, bukan langsung dari barang yang disewa. Adapun konsekuensi dari hukum akad ijaroh. Yang pertama itu pembayaran upah dan sewa. Jika ijaroh itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran, serta tidak ada ketentuan penangguhannya, hak menerima upah bagi mustajir adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika pekerjaan selesai dikerjakan, maka diwajibkan untuk membayarkan upahnya. Dan yang kedua, jika sewa menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain. Manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Kemudian, otoritas atau hak seorang mustajir, yaitu menyewakan barang sewaan. Seorang mustajir ini dibolehkan menyewakan lagi barang sewaannya kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang ini sesuai dengan penggunaan yang diizinkan saat akad. Misal, menyewa seekor kerbau untuk membajak sawah. Kemudian mustajir ini menyewakan kembali. Itu boleh, tapi kerbau itu juga harus digunakan untuk membajak sawah pula. Kemudian jika ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab atas benda itu adalah pemilik barang, dengan syarat kerusakan itu bukan sebab kelalaian mustajir. Yang ketiga yaitu pengembalian sewa. Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan tersebut. Jika barang itu dapat dipindahkan, maka ia wajib untuk menyerahkan secara langsung kepada pemiliknya. Dan jika bentuk barang itu adalah barang tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Kemudian yang terakhir yaitu ketiga, pembatalan dan berakhirnya akad ijarah. Akad ijarah ini akan berakhir jika terjadi fasah di dalamnya. Yang pertama yaitu terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Yang kedua, rusaknya barang yang disewa. Dan yang ketiga yaitu terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan selesainya pekerjaan. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau beberapa keterangan dari saya yang kurang paham, dapat ditanyakan langsung di e-learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.